Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru, anak-anakku, di program studi Bimbingan Pendidikan Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Syarif Jakarta. Selamat datang di kota Jakarta, kota yang penuh harapan. Anda mempunyai banyak kesempatan di sini karena di pusat ibu kota, pusat informasi, ya, sehingga Anda bisa manfaatkan sebaik mungkin keuntungan-keuntungan ini dibandingkan teman-teman Anda yang ada di daerah. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana program studi Bimbingan Pendidikan Islam. Program Prodi BPI untuk menjadi sarjana Anda bisa menyelesaikan dalam waktu 8 semester atau 4 tahun, ya. Program ini akan melahirkan penyuluh-penyuluh muda, ya, yang menjadi harapan bangsa. Penyuluh merupakan mitra strategis dari pemerintah sekarang ini, terutama untuk menangkal isu-isu radikalisme, sehingga hal ini sangat diperlukan untuk kedepannya. Adapun landasan hukum lahirnya dari Prodi BPI, Profesi Penyuluh Agama ini adalah yang pertama adalah keputusan Menteri Agama nomor 791 tahun 1985 tentang penerbitan bagi penyuluh agama. Kemudian yang kedua, SKB Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 574 dan 178 tahun 99 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kredit. Kemudian yang ketiga adalah keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayaan Aparatur Negara tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya. Saat ini Prodi BPI terakreditasi A dengan nilai akreditasi 371, ya, oleh BANPT, dan juga kita pernah mengikuti sertifikasi AUNQIE, ya, yaitu ASEAN University Network Quality Assessment, ya. Adapun yang menjadi visi dari Prodi BPI itu adalah menjadi pusat keunggulan atau Center of Excellence dalam bidang penyuluhan agama pada tahun 2026. Misi program studi BPI yang pertama adalah menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam bidang ilmu BPI, kemudian mengembangkan penelitian dan inovatif dalam bidang ilmu BPI, dan yang ketiga adalah mendayagunakan dan mengaplikasikan keilmuan di bidang BPI di masyarakat. Hal ini sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kemudian tujuan program studi BPI adalah yang pertama, menghasilkan sarjana muslim yang berkualitas di bidang ilmu BPI dengan kompetensi utama dalam rumpun keilmuan dakwah dan ilmu penyuluhan. Kemudian yang kedua, menghasilkan cendekiawan muslim yang menguasai dan menghasilkan ilmu pengetahuan yang inovatif, berwawasan lingkungan melalui kegiatan penelitian bidang ilmu bimbingan dan penyuluhan Islam. Kemudian yang ketiga adalah memberikan kontribusi pengembangan akademik dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang cerdas, sejahtera, produktif, serta berakhlakul karimah dan berkelanjutan. Kemudian yang jadi profil lulusan BPI yang pertama adalah menjadi penyuluh agama, penyuluh sosial, pembimbing rohani, dan akademisi. Profil utama lulusan adalah menjadi penyuluh agama, kemudian penyuluh sosial, konselor sosial keagamaan, dan asisten peneliti sosial keagamaan. Di samping itu, ada juga profil tambahan. Karena kita di bawah Fakultas Dakwah, tentunya profil tambahannya adalah menjadi dai
kemudian jadi entrepreneur sosial keagamaan, dan menjadi motivator modal spiritual. Selanjutnya, untuk menjadi mahasiswa, Anda kan perlu melalui beberapa seleksi ya. Yang ada adalah seleksi dari melalui mandiri, kemudian senam PTN sama PTKIN, SPAN PTKIN itu ya. Jadi tiga itu. Nah, kemudian melalui proses di situ inputnya masing-masing mahasiswa, dan melalui proses Anda satu nanti kan melakukan kuliah, tugas-tugas yang cukup padat ya. Tentunya yang akan membutuhkan kemampuan akademik dan fisik, juga mental ya. Sehingga nanti akan lahir output yang menjadi penyuluh ya, calon penyuluh yang handal gitu ya. Baik. Nah, ini adalah pemetaan mata kuliah studi di PPI ya. Yang biru-biru itu adalah mata kuliah. Jadi ada tiga di sini ya. Biru, kemudian agak merah dan hijau dan kuning. Untuk yang mata kuliah biru itu adalah mata kuliah universitas ya. Mata kuliah universitas itu artinya apa? Itu artinya kamu bisa mengambil mata kuliah tidak harus di prodi BPI ya. Kamu bisa mengambil dimanapun, artinya yang mata kuliahnya sama ya. Nanti akan mendapatkan bisa ditransfer ke prodi kita juga. Misalkan kamu ngambil mata kuliah di situ ada studi Islam 1, kemudian bahasa Inggris, kemudian Pancasila, akhlak tasawuf, bahasa Indonesia, kemudian studi Islam, bahasa Inggris 2, dan sebagainya, semuanya yang biru itu ya. Nah, satu yang kamu perhatikan sebagai mahasiswa baru adalah prasyarat kuliah ya. Kalau yang ada garis-garis ada dua itu ya, ada garis yang lurus sama garis yang putus-putus ya. Semua kemudian yang garis-garis yang lurus berarti yang prasyarat itu usahakan untuk diambil. Kenapa? Karena nanti kalau kamu tidak ngambil, tidak bisa ngambil mata kuliah berikutnya ya. Kemudian untuk mata kuliah yang fakultas itu yang warnanya merah, bisa ada tafsir, kemudian ada akidah kalam, kemudian pengantar psikologi, pengantar komunikasi. Nah, yang semuanya itu ada di fakultas. Artinya apa? Kalau misalkan kamu tidak lulus di prodi BPI, kamu bisa mengambil di prodi yang lain asal ditawarkan ya. Karena itu mata kuliahnya akan SKS-nya akan sama di setiap fakultas, di setiap prodi ya. Oke. Terus kemudian ada juga mata kuliah keahlian dari jurusan, yaitu semua mata kuliah yang berwarna hijau. Untuk mata kuliah hijau ini tentunya akan menunjang profesi kamu sebagai seorang penyuluh. Yaitu ada sosiologi agama, psikologi sosial, dasar-dasar penyuluhan, manajemen pelatihan penyuluhan, psikologi Islam, gender dan hubungan, psikologi komunikasi, kemudian komunikasi penyuluhan, kemudian komunikasi persuasif, Islam dan kesehatan mental, kemudian ada aplikasi sosial, komunikasi antar pribadi, psikologi kebudayaan. Kemudian ada di semester 7 dan 8 ya, kamu akan melakukan praktikum mikro dan makro. Prodi BPI tidak menggunakan KKN ya, tapi nanti akan digunakan yang namanya praktikum mikro dan makro. Praktikum mikro dilakukan di semester 7 ya. Untuk yang makro di semester 8. Untuk praktikum mikro nanti kalian kan diwujudkan di lembaga-lembaga mitra kami ya. Bisa di Badan Rehabilitasi PSKW ya. Kemudian bisa di bank sampah dan di tempat-tempat lain yang jadi mitra-mitra kamu. Banyak sekali mitra-mitra kami untuk mendidik kamu. Oke. Kemudian selanjutnya, nah untuk praktik mikro itu biasanya karena masih
banyak kuliah-kuliah yang kamu lakukan, ya, sehingga di sana biasanya kamu mengikuti program yang ada di lembaga tersebut. Sedangkan untuk yang praktik mikro, yang makro di semester 7, kamu diterjunkan di lapangan untuk melakukan menginisiasi program sendiri. Jadi kamu harus untuk bisa mulai mandiri untuk menginisiasi program dan sebagainya, ya, langsung diterjunkan ke masyarakat. Oke. Itu yang jalur-jalur hijau adalah jalur-jalur profesinya calon penyuluh kampungan, ya. Kemudian ada juga yang mata kuliah yang berwarna kuning, yaitu ada mata kuliah pilihan, ya. Mata kuliah pilihan itu di situ ada 4 mata kuliah pilihan, yaitu bimbingan spiritual dalam komunitas, kemudian administrasi penyuluhan, kemudian manajemen konflik sosial dan kewirausahaan, ya. Nanti Anda bisa memilih 2 mata kuliah dari 4 yang ditawarkan. Oke. Sehingga nanti di akhir Anda bisa menyelesaikan untuk lulus dari sarjana BPI itu di semester 8 Anda sudah bisa menyelesaikan ini dengan jumlah SKS 147 SKS, ya. Oke, 148, ya. Gitu. Saya juga berharap bahwa kalian nggak usah terlalu lama untuk di sini, ya. UIN sudah kaya, jadi investasikan dengan yang lain saja, ya. Kamu cepat lulus saja, oke? Sehingga Pak, nanti banyak kesempatan yang didapat setelah kamu itu lulus, ya. Nah, meskipun demikian, tentunya karena kamu di pusat ibu kota, ya, sangat disayangkan waktu kamu kalau hanya untuk kuliah saja, ya. Ikutilah kegiatan-kegiatan mahasiswa, ya, kegiatan organisasi. Kenapa? Karena itu kan melatih leadership kamu, sangat diperlukan dalam dunia kerja, ya. Jadi di samping kamu ngikutin kegiatan belajar, proses belajar mengajar, jangan lupa ikutin, ya, organisasi yang ada di UIN, ya. Silakan bisa ikuti organisasi seperti kayak AMI, kemudian IMM ataupun PMI ataupun UKM-UKM yang lain, ya. Itu banyak juga ditawarkan di sana. Sehingga nanti menjadi terasa lebih baik. Beberapa pengguna lulusan, ya, dari prodi ini itu adalah yang pertama bisa LSM, kemudian lembaga-lembaga rehabilitasi seperti rumah sakit sebagai pembimbing rohani biasanya begitu, kemudian BNN dan BNPT, ya. Nanti dia sebagai konselor untuk penyandang tergantungan yang ada obat di BNN itu. Kemudian menjadi pembimbing rohani di lapas, ya. Jadi penyuluh atau peneliti di Kementerian Sosial, penyuluh sosial begitu, ya. Juga menjadi penyuluh agama atau peneliti di Kementerian Agama, ya. Asisten penelitinya karena kamu dari baru S1, ya. Ini adalah beberapa foto kegiatan untuk protek dari kerjaan ini, ya. Ini adalah konseling kelompok yang dilakukan pada saat korban tsunami di Aceh. Kemudian beberapa hal yang dilakukan itu kesehatan di Pondok Cabai Tangsel. Nah, ini adalah alumni kita, Pak Mubarok, ya. Beliau menjadi pembimbing rohani di lapas Cipinang, ya. Oke. Kemudian ini adalah struktur organisasi yang ada di BPI, ya. Kami di bawah dekanat, Bina Fakultas di dekanat, ya. Kami bekerja bersama Bu Bita,
Kemudian dibantu dengan koordinator klinik BPI yaitu Ibu Rini Lani Prihatini, ya. Kemudian dalam pekerjaan ini kita berkoordinasi dengan di Kabak Tata Usaha, ya. Yang selanjutnya nanti, ya. Nah, untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya nanti ada di situ ada Pokmalok, ya. Dan juga ada HMJ. Pokmalok adalah organisasi kelompok mahasiswa penyuluh, ya. Oke, baiklah. Inilah sekilas dari gambaran Prodi BPI. Terima kasih. Selamat datang di Prodi ini. Semoga pembelajaran menyenangkan dan menjadi jalan menuju kesuksesan kamu ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa baru di Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Saya Antiarin Puspita, Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Kali ini saya akan memaparkan tentang skill belajar bagi mahasiswa. Tadi kalian sudah menerima pemaparan dari Pak Bekti dan kini saatnya kita belajar tentang learning skill, ya. Pertanyaan pertama yang mungkin bisa kita jawab bersama-sama adalah apa yang kalian pikirkan tentang menjadi mahasiswa dan apa juga yang kalian pikirkan tentang perkuliahan? Boleh berpikir dulu untuk 1-2 menit, ya. Setelah itu berikutnya adalah apakah beda antara pembelajaran di SMA dengan pembelajaran di perkuliahan? Baik, setelah teman-teman semua menuliskan atau memikirkan apa bedanya antara SMA dengan perkuliahan, kemudian apa yang kalian pikirkan tentang kuliah itu sendiri, maka sekarang kita akan bahas secara bersama-sama. Belajar di SMA dengan belajar di perguruan tinggi tentu saja berbeda. Berbeda dalam hal apa? Tentu dalam berbagai hal. Yang pertama adalah dari sisi kurikulum. Ya. Kurikulum adalah program pengajaran yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pengajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Ketika kalian SMA, kurikulum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Tapi ketika kalian sudah masuk ke perguruan tinggi menjadi seorang mahasiswa, maka kurikulum di perguruan tinggi bertujuan untuk membekali mahasiswanya dengan pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan disiplin ilmu tertentu, baik secara teoritis maupun aplikasi. Artinya, kurikulum di perguruan tinggi akan menuju kepada spesialisasi. Dan di Prodi BPI, kalian akan belajar tentang ilmu bimbingan dan juga penyuluhan Islam. Disiapkan menjadi lulusan sesuai dengan profil yang dimiliki oleh Prodi ini. Lalu berikutnya adalah terkait cara belajar. Mungkin saat kalian SMA atau di tingkat sekolah sebelumnya, cara belajar kalian semuanya disiapkan oleh suatu sistem yang lebih jelas. Artinya di situ ada kontrol dari guru, kontrol dari orang tua. Ketika kata maha disandingkan dengan kata siswa, maka cara belajar kalian pun akan berubah. Di perguruan tinggi, pembelajaran akan dilakukan secara aktif. Dosen mungkin tidak akan mencari mahasiswanya kemana ketika mahasiswanya tidak ada di kelas. Berbeda dengan di masa sekolah. Karenanya di sini teman-teman dituntut untuk melakukan perubahan sehingga bisa belajar secara lebih mandiri. 30% materi akan diberikan oleh dosen. Selebihnya maka active learning atau pembelajaran secara aktif, di mana mahasiswa mencari sumber belajar tidak hanya dari satu atau tidak hanya dari dosen, melainkan dari berbagai hal, dari sumber internet, dari berbagai buku, belajar diskusi dengan teman dan lain-lain. Itu perbedaan yang kedua terkait cara belajar di perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga adalah terkait SKS. Ada yang pernah dengar?
SKS atau sistem kredit semester itu adalah ciri khas dari pembelajaran di perguruan tinggi. Setiap semester kalian akan diminta untuk memilih mata kuliah sesuai dengan jumlah SKS yang ditentukan dalam pedoman akademik. Ini yang berbeda dengan tingkat sekolah sebelumnya. Nanti mungkin kalian juga dengar istilah IPS dan IPK, indeks prestasi semester dan indeks prestasi kumulatif. Ya, pembelajaran selama 1 semester akan dilihat berdasarkan IPK. Range IPK itu maksimal di angka 4. 4 kalian dapatkan jika nilai untuk semua mata kuliahnya A. A itu bobotnya 4. Seperti itu. Lalu apalagi ya kira-kira selain kurikulum dan cara belajar? Ya, tentu saja ada tuntutan. Ya, tuntutan di sini kita bagi menjadi tuntutan akademik dan tuntutan non akademik. Tuntutan akademik tentu masing-masing kalian punya tanggung jawab untuk memenuhi apa yang menjadi tuntutan dari setiap perkuliahan yang diikuti. Mengerjakan tugas, kemudian mengikuti ujian dengan baik dan mendapatkan nilai atau IPK yang baik pula. Tapi teman-teman jangan lupa, tuntutan non-akademik pun harus kalian penuhi. Menjadi seorang mahasiswa adalah sebuah kebanggaan. Tidak banyak atau hanya mungkin segelintir orang yang berkesempatan melanjutkan studi sampai ke pendidikan tinggi. Ya, mungkin teman-teman yang dari daerah, dari manapun bisa berkaca. Ada yang mungkin dalam satu keluarga adalah orang pertama yang berhasil atau yang melanjutkan studi di tingkat perguruan tinggi. Artinya ini adalah kesempatan emas, peluang besar bagi kalian untuk menjadi agen pembaharu, untuk menjadi calon pemimpin masa depan yang baik. Artinya selama berkuliah jangan hanya belajar di kelas, tapi belajarlah di organisasi, belajarlah di berbagai komunitas sesuai dengan bakat dan minat yang kalian miliki. Ya, karena kalian juga bertanggung jawab untuk menjadi agen pengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Selain itu, ya pastinya jangan lupa juga dengan peran-peran sosial kalian sebagai seorang anak, sebagai seorang kakak mungkin, sebagai seorang adik, dan juga sebagai seorang teman yang bisa menginspirasi dan memberikan kebaikan. Kalau dilihat dari perbedaan-perbedaan yang tadi, mungkin banyak hal ya yang agaknya akan memberikan suatu hal yang baru. Dan di situ kalian dituntut untuk mempunyai respon adaptif, artinya respon yang sesuai untuk bisa menjalani perkuliahan, menjalani kehidupan dengan tetap bahagia. Ya, di sini saya katakan bahwa pengalaman baru itu pasti menuntut respon adaptif, terutama kalian sebagai mahasiswa baru. Nah, sekarang apa sih yang dibutuhkan agar bisa menyesuaikan diri dengan baik? Saya membuat ada tiga rumus, yaitu pertama kesadaran, kepedulian, dan kecerdasan. Kesadaran artinya teman-teman, kita bersama semua harus memiliki kesadaran atas apa yang dirasakan. Apakah kalian sedang merasa tertantang dengan perkuliahan, sedang merasa bahagia, atau sebaliknya sedang diliputi dengan emosi negatif, misalnya merasa stres dengan perkuliahan, atau merasa tidak bersemangat. Kesadaran ini penting. Kenapa? Karena dari kesadaran kalian akan muncul kepedulian. Kepedulian terhadap diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Ketika sudah sadar, maka kalian peduli. Setelah peduli dengan diri, maka berikutnya adalah kita harus punya modal kecerdasan. Kecerdasan di sini bukan perkara nilai IQ, tapi kecerdasan di sini adalah kecerdasan untuk bisa memecahkan masalah sosial yang dihadapi. Ketika kita sedang tadi tidak bersemangat misalnya, kemudian kita peduli, apakah iya kita akan terus-menerus seperti ini? Tentu tidak. Kita harus punya cara untuk memecahkan masalah tidak semangat ini. Apa nih? Karena saya nggak semangat, oke kalau gitu saya harus cari tahu kenapa nggak semangat. Oh mungkin tidak semangat karena belum ketemu dengan teman yang klik, maka carilah teman itu. Atau misalnya tidak semangat karena bingung apa sih yang dipelajari, maka bisa bertanya dengan senior, gitu ya. Artinya di sini 3 K ini merupakan satu proses. Kita butuh kesadaran, butuh kepedulian, dan butuh kecerdasan untuk bisa beradaptasi dengan situasi baru, termasuk dalam hal ini penyesuaian dari penyesuaian dari tingkat SMA ke tingkat perkuliahan. Seperti itu. Oke, berikutnya saya akan bicara tentang target, tentang kesuksesan.
Mungkin ketika kalian membayangkan menjadi mahasiswa, masing-masing sudah punya satu gambaran, saya akan menjadi mahasiswa seperti apa. Idealnya tentu semua ingin menjadi mahasiswa yang sukses akademis dan sukses non-akademis. Secara akademis baik, tidak bermasalah, tapi juga kemudian punya jaringan yang luas, punya soft skill yang juga terasah, dan lain-lain. Nah, di sini tentu kita semua menginginkan kesuksesan. Ya, dan untuk mencapai kesuksesan, maka saya di sini membuat slide tentang ciri yang diharapkan ada pada mahasiswa. Yang pertama adalah mandiri. Mungkin dari kata mandiri ini bukan sesuatu yang baru. Saya dari dulu sudah mandiri, sudah misalnya di pesantren, sudah atau ada yang punya pekerjaan bisa menghasilkan uang tanpa mengharapkan 100% dari orang tua. Itu adalah satu hal yang baik. Jadi mandiri ini adalah satu keniscayaan sebagai mahasiswa, karena kalianlah yang dituntut untuk bertanggung jawab penuh terhadap apa yang kalian lakukan. Ya, kalian harus punya regulasi diri yang baik, kapan harus kuliah, kapan harus mengerjakan tugas, kapan berorganisasi, dan lain-lain. Itu semua menjadi tanggung jawab kalian. Yang kedua adalah motivasi diri. Artinya, tentu teman-teman di sini saya harapkan bisa menemukan cara untuk membuat semangat kesehariannya, dalam kesehariannya, ya. Jadi tidak lagi motivasi itu hanya berasal dari luar atau eksternal, tapi motivasi yang sifatnya dari dalam. Tumbuhkanlah kecintaan untuk belajar, karenanya gali atau cari tahu apa sih sebenarnya yang kalian hadapi di prodi BPI. Kalau belum kenal, maka mungkin tidak akan semangat untuk menggali. Karena itu kenalilah, cari tahu apa sih yang saya pelajari di mata kuliah A, B, C, bagaimana dosennya, bagaimana materinya, dan insya Allah dengan seperti itu kalian akan muncul motivasi dalam dirinya. Nah, yang ketiga adalah terbuka untuk bekerja sama. Kenapa terbuka untuk bekerja sama? Nanti kalian akan rasakan ketika menjadi mahasiswa banyak tugas yang diberikan secara berkelompok. Tidak lagi tugas individu, tapi tugas kelompok yang membutuhkan kemampuan dan keterbukaan untuk bisa bekerja sama. Ya, dari sekarang kalian harus siap untuk itu. Mudah-mudahan ke depan tidak ada hambatan untuk bekerja bersama teman-teman. Tapi di sisi lain tentu tetap kalian harus mampu bekerja sendiri, karena ada hal-hal yang tidak bisa diberikan tanggung jawabnya kepada orang lain. Jangan mengandalkan teman, tapi kalian yang paling bertanggung jawab atas kesuksesan diri kalian. Nah, berikutnya yang juga ingin saya berikan kepada teman-teman mahasiswa baru dan juga senior-senior yang ada di sini adalah mampu mengorganisasi waktu. Setiap kita sama memiliki jatah 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam satu minggu, dan 30 hari atau 31 hari dalam satu bulan. Tapi perbedaannya adalah ada yang memang bisa mengoptimalkan penggunaan waktu dengan baik, tapi ada juga yang kemudian tidak bisa menggunakan waktunya secara efektif. Sebagai seorang mahasiswa, tentu skill time management menjadi hal yang penting. Apalagi tadi kalian punya cita-cita menjadi seorang mahasiswa yang tidak hanya sukses di satu sisi, tapi bisa imbang untuk masalah akademik dan juga non-akademik. Teman-teman bisa lihat ya, di sini saya membuat ada 4 kuadran, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah kuadran manajemen waktu. Kuadran 1 adalah untuk hal-hal yang penting dan mendesak. Kuadran 2 adalah untuk kegiatan yang penting tapi tidak mendesak. Kuadran 3 adalah untuk yang tidak penting meskipun itu mendesak. Dan kuadran 4 adalah kegiatan-kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak. Mengapa saya sampaikan tentang kuadran manajemen waktu? Karena sebagai mahasiswa tentu nanti akan banyak sekali pilihan-pilihan aktivitas. Ya, pilihan aktivitas mungkin mau main sama teman-teman, nongkrong, mudah-mudahan pandemi segera berakhir ya, mengerjakan tugas ataupun aktivitas leisure time atau waktu luang lainnya. Tentu kita harus rajin, harus bisa cermat memilih mana yang penting mendesak. Ketika besok ada tugas yang harus dikumpulkan, tugasnya punya bobot misalnya 20%, maka itu penting. Dikumpulkannya besok maka itu mendesak. Dahulukanlah tugas itu dibandingkan kalian misalnya mengerjakan tugas resume dari mata kuliah lain yang waktunya masih lama. Jadi kita harus cermat dan bijak dalam memilih aktivitas yang akan kita lakukan segera. Kemudian kegiatan yang penting tidak mendesak, ya seperti tadi misalnya ada tugas untuk meresume buku dari mata kuliah A.
Tugasnya penting tidak? Tentu penting, karena itu kaitannya dengan nilai dan pemahaman materi. Tapi waktunya masih ada jeda, misalnya akan dikumpulkan 1 minggu ke depan. Hal-hal yang tidak penting tapi mendesak apa misalnya? Apa ya? Tidak penting tapi mendesak, kalian akan nonton film yang memang hanya ada di hari ini, jamnya jam 7 misalnya. Kalian sudah memantau itu dan menunggu, atau misalnya konser, ingin nonton konser apa boyband Korea yang mana itu waktunya sudah ditentukan malam hari Sabtu, padahal mungkin lagi ada deadline tugas apa dan lain. Waktunya mendesak tidak mendesak karena hanya ada di hari itu, tapi tidak penting. Boleh tidak dikerjakan? Boleh, tapi dengan catatan tidak ada pilihan aktivitas di kuadran 1. Tapi kalau di kuadran 1 ada, maka bagaimanapun yang kuadran 1 yang harus diutamakan. Kalau itu tidak ada, hanya ada di kuadran 2, maka nggak apa-apa dong, nonton dulu misalnya, karena toh hal penting yang lain tidak mendesak. Dahulukan yang mendesak meskipun tidak penting. Nah, untuk yang keempat, tentu dalam hemat saya, kita tidak perlulah melakukan aktivitas ini karena tidak penting dan tidak mendesak. Ini adalah satu pilihan. Teman-teman mahasiswa, semoga bisa memahami tentang kuadran manajemen waktu ini dan akhirnya memilih mana yang paling dahulu dikerjakan gitu ya, sehingga kalian bisa tetap sukses dan tidak terganggu aktivitasnya. Oke, dan ini adalah yang hampir terakhir, yaitu tentang modalitas belajar. Ini tidak hanya untuk mahasiswa baru, ini untuk semua mahasiswa saya, bahwa setiap kita itu punya satu ciri khas ketika kita akan belajar atau menyerap pengetahuan atau ilmu dari luar. Ada orang-orang yang memiliki modalitas belajar visual, ada orang-orang yang modalitas belajarnya auditori, dan juga ada yang kinestetik. Nah, semakin kita kenal, maka kita akan semakin bisa memilih cara atau strategi belajar yang efektif. Ketika saya misalnya adalah tipikal yang auditori, maka saya akan sangat senang mendengarkan kuliah itu berdasarkan suara dari dosennya. Saya seringkali saat saya kuliah merekam misalnya. Jadi di rumah atau di kosan, meskipun saya nggak baca buku, saya sambil tiduran, sambil santai, saya bisa dengarkan suara dosen saya dan saya bisa menyerap itu. Sehingga saat ujian saya nggak merasa kesulitan. Tapi ada bedanya ketika ada teman yang visual, maka dia harus baca buku. Ketika dosen presentasi, dia harus menatap dosen itu, menatap PowerPoint-nya. Kenapa? Karena visual lah cara belajarnya. Gitu. Ketika tidak ada, maka mungkin tidak akan efektif. Ada juga yang kinestetik. Kalau yang kinestetik itu tentu harus dengan gerakan. Dia tidak bisa pasif saja, misalnya sambil menulis. Ketika misalnya mendengarkan dosen, dia harus sambil mencatat, sambil mewarnai, sambil membuat dengan stabilo dan lain-lain. Dia ada aktivitas yang dia kerjakan sehingga semuanya akan lebih terserap dengan optimal. Nah, dengan kalian paham, maka semoga kalian akan lebih baik. Sekarang di masa pandemi, tentu kita tidak bisa memilih untuk kuliah sesuai dengan keinginan misalnya di kelas, tapi minimal dengan kalian tahu, kalian bisa mengoptimalkan hal ini. Kalau kalian yang tipenya adalah visual, maka ya manfaatkanlah sesi kelas online itu dengan baik, cermati apa yang dosen sampaikan, PowerPoint-nya dan lain-lain, baca buku. Kalau bisa sebelumnya baca, sehingga ada prior knowledge ketika dosen itu masuk, sudah ada dan nempel seperti itu ya. Kalau yang tadi oral atau auditory, maka ya silakan untuk misalnya membuat rekaman. Seperti itu teman-teman ya. Nanti kalau sudah kenal, maka bersama teman pun akan bisa saling menyesuaikan. Saya misalnya dari dulu zaman kuliah itu paling suka, saya tipenya adalah mungkin campuran, dan saya punya modalitas kinetik juga. Jadi kenapa saya jadi dosen, salah satunya adalah saya tuh senang kalau belajar tuh mengulang. Jadi saya baca, saya dengerin dosen, dan di kosan saya akan mengulang seolah-olah saya itu dosennya. Teman-teman saya yang tipikalnya adalah auditori, dia malas nyatat, malas baca, itu pasti paling seneng ke kosan saya. Pit, mau belajar kapan? Gitu. Misalnya dia bilang, besok belajar nggak? Saya bilang, oke, saya mau belajar besok. Wah, mereka tuh seneng banget ke kosan. Mereka tinggal nonton saya doang. Saya akan menjelasin apa yang saya baca dan saya pahami dari dosen. Dan saat ujian misalnya, kemudian mereka bilang, wah gue inget banget apa yang lo bilang misalnya. Nah, itu adalah contoh karena mereka paham, oh dia auditori, dia merasa cocok nih untuk belajar dengan saya yang tipenya adalah gabungan gitu. Karena saya tuh senang kalau belajar tuh juga bicara. Jadi mudah-mudahan dengan kalian paham, kalian bisa optimal juga dalam memahami materi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini tentang keterampilan belajar.
bisa kalian baca ya. Jadi harus tahu bahwa ada di sini perencanaan dan penggunaan waktu juga penting, kemampuan memahami dan menyimpulkan materi, menulis secara efektif. Nanti mungkin mudah-mudahan ada sesi dari senior atau dari yang lain tentang bagaimana menulis secara efektif. Karena ingat teman-teman, sebagai mahasiswa akan banyak tugas menulis, tugas membuat makalah, tugas review jurnal dan lain-lain. Ya, meningkatkan metode mencatat dan antisipasi persiapan ujian. Jangan sampai saat udah waktunya ujian tapi kemudian kalian gak siap dan akhirnya blank saat ujian. Nah, di sini kaitannya dengan kecemasan, kalian bisa lihat ya gambarnya. Saya tulis di sini ada T kecil dan T besar. Kecemasan itu penting teman-teman, karena dengan kecemasan kalian akan merasa lebih waspada dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk misalnya ujian. Tapi hati-hati kalau T-nya itu sudah besar atau tensionnya sudah mengganggu keseharian kalian. Ini yang tidak boleh untuk dibiarkan. Jadi pertahankanlah kecemasan itu hanya sampai T kecil ya. Jangan sampai itu menghambat kalian dalam belajar. Ya, karena sesungguhnya sesuatu yang menjadi tantangan atau apa ya, mungkin kita interpretasi sebagai bahaya, itu adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Oke, ya terakhir adalah tentang penetapan sasaran. Saya pesan sama teman-teman, karena kalian masih baru masuk kuliah, maka yuk di awal ini buatlah tujuan yang baik. Buatlah sasaran yang smart, yang spesifik, yang measurable, yang attainable, relevan, dan juga ada batas waktu atau time bound-nya. Saya akan lulus dari Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam pada tahun 2024 dengan IPK minimal 3,51. Misalnya, itu adalah contoh dari penetapan sasaran. Kenapa penting? Karena goal atau tujuan itulah yang akan mengarahkan usaha kita. Akan beda mahasiswa yang punya goal dengan mahasiswa yang tidak punya goal. Mahasiswa yang tidak punya goal ya kuliah aja. Apapun yang nanti terjadilah. Tapi tentu kita tidak ingin menjadi yang seperti ini teman-teman. Karena kita berharap bisa optimal mendapatkan yang terbaik selama 4 tahun perkuliahan di BPI UIN Jakarta. Nah, ini yang tadi saya bilang tentang goal setting, karena ini akan mengarahkan teman-teman belajar. Prinsipnya harus spesifik, khusus, jangan cuma ya pokoknya saya lulus lah dari BPI. Lulus sebagai mahasiswa yang seperti apa? Maka pikirkanlah, apakah lulus dengan mahasiswa yang tadi juga aktif di organisasi, IPK-nya berapa? Minimal berapa targetnya? Semakin spesifik semakin baik. Yang kedua, measurable, terukur, jadi ada angka sehingga kalian bisa membuat strategi-strategi yang lebih kecil. Misalnya, oke, saya kayaknya IPK-nya minimal 3,8, ternyata semester 1 cuma 3,6, ternyata susah ya dapat 3,8, maka bisa diturunkan. Atau sebaliknya, ya pokoknya saya IPK 3 aja udah cukup, ternyata semester 1 saya bisa dapat 3,7, maka bisa dinaikkan. Artinya dengan membuat tujuan yang terukur itu akan lebih baik, karena kita akan mudah untuk melakukan evaluasi diri. A-nya adalah action related atau action related artinya berarti ada upaya-upaya yang relevan mengarah pada pencapaian tujuan. R-nya realistis. Realistis itu ya tentu tadi jangan sampai semester 1 IPK-nya 3 terus punya targetnya lulusnya 3,8, kan gak realistis ya. Dan yang terakhir adalah time based atau ada batas waktu. Kapan itu akan tercapai? Jangan sampai sekedar pokoknya saya akan lulus dari Prodi BPI, saya akan jadi sarjana dari UIN Jakarta. Saya akan punya foto nanti pakai baju toga UIN Jakarta. Tapi nggak tahu kapan lah, mau 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Tentu itu akan kurang baik dibandingkan kalian yang punya target. It's okay, ada yang mungkin targetnya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, asalkan paham apa dasar dari penentuan waktu tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap teman-teman mahasiswa baru dan juga mahasiswa yang lama atau mahasiswa saya itu semua bisa menjadi mahasiswa yang sukses, mahasiswa yang kelak akan bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk bangsa, negara, dan juga agama. Sekian dari saya. Doa terbaik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.